penyimpangan akidah Islam yang terjadi dari zaman Rasulullah hingga sekarang? Penyimpangan akidah Islam pada zaman Rasulullah sampai sekarang ini sudah jelas di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yaitu percaya kepada Allah yang Maha Esa. Esa itu adalah satu, jadi tidak ada kita percaya selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, di zaman itu sudah ada manusia yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah hewan, batu-batuan dan seterusnya. Nah, ini penyimpangan agama Islam. Dikaitkan dengan pada saat ini terbukti bahwa manusia banyak yang menyembah batu, misalnya ada yang menyembah batu cincin dan seterusnya, ya, menyembah pohon besar, menyembah kerbau misalnya kan. Dan itu terbukti orang yang benar-benar lokok percaya kepada zat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, apa yang dimaksud dengan kemusyrikan? Musyrik adalah merupakan suatu perbuatan yang percaya kepada selain zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat ayat Al-Quran sudah dijelaskan bahwa musyrik itu Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya adalah bahwa janganlah kamu sekali-kali mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Nah, musyrik ini adalah percaya kepada Allah selain Allah. Jadi dia mempercayai segala sesuatu, mungkin benda, atau dia percaya kepada rumah. Ya, banyak nih kejadian di negara kita ini, rumah yang sudah lama tidak berpenghuni dijadikan bentuk sesajen dan seterusnya, meminta-minta kepada rumah itu atau ruangan itu. Nah, ini yang dikatakan musyrik. Padahal sudah jelas Allah sangat melaknat orang yang melakukan perbuatan musyrik ini. Karena perbuatan musyrik ini adalah perbuatan yaitu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, apa saja bentuk kemusyrikan yang ada hingga saat ini? Bentuk kemusyrikan hingga pada saat ini telah banyak banget ya. Di negara kita ini ada orang yang percaya kepada makhluk halus, ya, percaya kepada jin. Padahal jin itu adalah bentuk ciptaan manusia. Jin dan manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada surat Allah telah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu ya. Bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin serta manusia itu kecuali untuk menyembah kepada aku, kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apabila seseorang yaitu masih menyembah jin, pada saat ini itu sering kejadian di mana-mana orang memperlakukan menyembah jin itu seperti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mempercayai jin itu lebih kekuatannya seperti melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percaya kepada hal-hal yang mistis lainnya, percaya kepada macam-macam lah ya, percaya kepada sesajen, percaya kepada bebatuan, percaya kepada lautan, percaya kepada gunung dan seterusnya seperti itu. Padahal semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, apakah ilmu pelet itu benar-benar ada dalam kehidupan cinta manusia? Nah, ini mengenai pelet itu adalah kepercayaan kepada ilmu hitam, ya, ilmu sihir. Yang jelas dalam hal ini adalah perbuatan musyrik. Perbuatan musyrik ini adalah perbuatan yang tidak ada ampunannya. Dosanya itu adalah dosa peringkat utama. Kalau kita melakukan audisi itu ya, dia adalah juara istimewa, ya.
kalau difinalkan ini juara satu yang apa grand final sih. Grand final itu dia juara satu. Itu dosa syirik itu ya juara satu, dosa yang paling atas karena sangat musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah telah banyak menjelaskan tentang musyrik itu tadi yang kita jelaskan bahwa wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu berlaku musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dahulu kala pelet itu ya itu percaya kepada ilmu hitam, ilmu yang mereka manusia yang hobi dalam hidupnya yaitu berbau dengan kegiatan-kegiatan pelet, kegiatan-kegiatan mistis yang memberikan guna-guna kepada orang seperti itu ya, mengguna-gunai orang. Dia memperlakukan jin, bekerja sama dengan jin, bekerja sama dengan setan, manusia-manusia seperti ini. Di zaman Rasulullah juga sudah ada kan, di surat Al-Falaq itu sudah dijelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Nah, wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri nafasati fil 'uqad itu kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir. Itu sudah ada pada zaman Rasulullah pada saat itu. Nah, itu ya. Pak Ustadz, apakah pelet termasuk kemusyrikan atau sihir? Sangat termasuk kepada ke dunia kemusyrikan dan dunia sihir. Karena pelet itu percaya kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud ilmu sihir dalam Islam dan apa saja contohnya, Pak Ustadz? Ilmu sihir di dalam ajaran agama Islam itu adalah ilmu yang percaya kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seseorang melakukan ritual, misalnya ritual di lautan atau melakukan ritual di jam-jam tertentu dengan tujuan untuk mengguna-gunain orang, untuk mengirim segala sesuatu itu dengan bentuk guna-guna. Dan itu memang ada ya, di zaman Rasulullah itu sudah ada, di zaman bahala itu, di zaman jahiliyah itu sudah ada, pada saat ini juga sudah ada. Jadi Allah tuh memang sangat adil ya. Manusia tuh diberikan kesempatan mau berbuat yang baik-baik atau mau berbuat yang jahat-jahat. Nah, kalau dia senang dengan berbuat jahat, senang itu melakukan pelet segala macam itu, dia bekerja sama dengan setan yang terkutuk itu. Bagaimana halnya dengan ilmu pelet yang disebut mahabbah? Ilmu pelet yang disebut dengan mahabbahnya adalah merupakan ilmu pelet yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja namanya ilmu pelet itu adalah ilmu yang sangat merugikan manusia itu sendiri. Karena Allah sangat tidak suka, Allah sangat laknat itu orang yang melakukan ilmu pelet, ilmu hitam itu. Karena dia adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak kita mau nggak misalnya kita dipersekutukan, ada pasangan kita ya, ada istri kita apa, dia tidak percaya sama kita misalnya kan, begitu juga ilmu pelet itu, ilmu orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada kisah Nabi perihal perkara ini, Pak Ustadz? Kisah Nabi perihal perkara ini sangat banyak. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, bahwa pada zaman dahulu kala, zaman Rasulullah itu ada wanita tukang sihir, perbuatan-perbuatan orang-orang kafir itu, mereka yang senang berbuat syirik, mereka yang senang di dalam acara-acara kemusyrikan seperti itu, dengan maksud untuk memberikan atau menyakiti hati orang lain, untuk memberikan penderitaan kepada saudara-saudaranya. Makanya di dalam ajaran agama Islam sangat diharamkan. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang menggunakan ilmu pelet kepada orang lain yang bertujuan untuk menikahi orang tersebut? Seseorang yang untuk menikahi seseorang malah dia melakukan ilmu pelet. Nah, ini seseorang ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia untuk menikahi seseorang, mencari pasangan, mencari jodoh maut rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya dia hanya meminta satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah saya jodoh yang bagus ya. Jodoh yang agamanya bagus, dermawan dan seterusnya. Nah, ini kenapa melakukan pelet untuk menikahi seseorang? Jelas ini pernikahan yang sangat haram ya, sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang terlanjur, Pak Ustadz, menikah hasil dari ilmu pelet? Kalau seseorang telah
terlanjur di dalam jurang kemaksiatan ini, jurang kemusyrikan ini. Dia menikahi seseorang oleh karena peletnya berhasil. Nah, segera bermohon kepada Allah, segera minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera mohon ampunan. Jadi Allah telah berfirman di dalam surat Bismillahirrahmanirrahim, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat, tetapi jangan taubat tomat ya, atau tobat sambal. Sudah tobat, kalau kita kudaskan makan sambal lagi, seperti itu. Tidak pernah bertaubat. Pak Ustadz, bagaimana dengan anak hasil pernikahan tersebut? Kalau menyangkut anak, bahwa anak itu adalah kullu mauladun yuladu alal fitrah. Dia anak itu kertas putih seperti tabula rasa. Jadi tidak ada sangkut pautnya. Anak yang harus dibesarkan, dididik agamanya dengan bagus. Mau daripada apapun penyebab ininya, anak itu adalah suci. Jadi tetap beliau itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Allah, dan dia adalah seorang yang baik, suci, orang yang terlahir ya, seperti kertas putih itu bayi yang lahir, anak yang hasil pelet atau segala macam seperti itu. Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang menjual belikan ilmu pelet ini? Nah, seseorang sama dengan intinya orang yang berjual miras mungkin ya, berjual minuman. Jadi orang yang berjual ilmu pelet, berjual ilmu hitam, ini adalah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Termasuklah itu ya, menjual khamr, mengundi anak panah, berjudi. Ini ada termasuklah ilmu pelet itu juga. Dalam lingkup ini adalah perbuatan yang mengarah perbuatan, intinya perbuatan setan. Kita harus menjauhi itu. Ustadz, bagaimana hukumnya pelakor dan pebinor dalam Islam? Pelakor dan pembinor. Jadi pelakor itu kira-kira pengambil laki orang atau suami orang. Kalau pembinor, yaitu mungkin kira-kira pengambil bini orang. Ya bini yang mana dulu dan laki yang mana dulu. Kalau misalnya lakinya itu misalnya duda, istrinya udah meninggal, atau secara resmi ya boleh. Tetapi kalau misalnya dia masih ada istrinya, ada anaknya, ya janganlah. Begitu juga bini. Intinya dia udah jelas bini orang lah, kenapa diambil? Kan masih ada yang gadis atau yang benar-benar sudah sendiri murni, walaupun cerai resmi atau bagaimana ya, benar-benar diyakinkan itu istri atau suami itu ya benar-benar udah sendiri seperti itu, supaya tidak menyakiti hati orang lain. Karena di dalam ajaran agama Islam itu kita ada waktu ya, innamal mu'minin ukhwatun, bahwa kita sesama muslim itu adalah bersaudara. Lah kita bagaimana mau bersaudara kalau laki orang diambil, bini orang diambil? Nah ini juga nggak bagus. Kenapa di dalam Islam dilarang? Karena akan menimbulkan permusuhan, perpecahan. Kalau bininya diambil atau suaminya diambil, nah ribut satu sama lain. Makanya Islam itu dilarang menyakiti saudara-saudaranya seperti itu. Ustadz, bagaimana hukumnya pelakor dan pebinor dalam Islam menggunakan pelet? Nah, ini adalah mereka tidak memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran Allah telah berfirman bahwa kita tuh jangan berpecah belah, karena pelet ini memang menyebabkan perpecahan dan pertikaian deh. Gak ada ayatnya Bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu ya wa'budullaha wa Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menjelaskan bahwa kita tidak hanya percaya kepada tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Allah telah berfirman, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Nah, kalau kita melakukan ini ya, pelet ini adalah sumber konflik, sumber kejahatan, karena memberikan atau mengirimkan segala sesuatu itu yang bentuk kejahatan, tidak mau melihat saudaranya hidup baik, hidup bersih, hidup berhasil, sehingga dikirim itu pelet atau ilmu hitam. Sangat terkutuk perbuatan ini.
Bagaimana jika menjadi pelakor atau pebinor dengan tujuan menyelamatkan orang tersebut dari pasangannya yang jahat, Pak Ustadz? Kalau kita untuk menghindari dari pasangannya yang jahat, nah tadi kita telah jelaskan banyak-banyaklah beristighfar setiap hari, tiada hari tanpa kita beristighfar, dan banyak-banyak kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk ciptaannya. Banyak aja baca-baca doa itu. Dan perbanyak lagi baca surat Al-Falaq ya. Karena itu tentang menghindari kita dari perbuatan-perbuatan sihir orang. Bagaimana cara menangkal ilmu pelet, Pak Ustadz? Kita menangkal ilmu pelet ini, usahakan ya kita banyak baca surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad ya. Terus Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Baru Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas dan seterusnya. Jadi kita banyak-banyak membaca surat ini ya. Ketiga surat ini. Terus dihantam lagi, dibungkus dengan Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah, banyak-banyak dibaca. 3 surat ini dan surat Al-Fatihah ini sangat manjur, sangat sahih dan sangat mabruk untuk dibaca seseorang sambil membaca doa tadi yang kita untuk terhindar dari kejahatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini manusia, memang makhluk ini juga tetap ada selagi kita masih hidup nih. Memang Allah ciptakan. Disitulah manusia bisa nggak menahani atau melewati ujian ini. Kalau kita bisa menghadapi semua, bahwa kita termasuk tergolong umat yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membuang atau melepaskan ilmu pelet, Pak Ustadz? Nah, kalau kita untuk melepaskan ilmu pelet, satu kita harus benar-benar istiqomah, benar-benar mensucikan diri kita, benar-benar kita hindarkan, meyakinkan diri kita itu untuk suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki akidah kita. Innahu kana tawwaba, berdoa bahwa sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Bertaubat tetapi dengan dilandasi mempertebal keimanan kita, mempertebal kajian keagamaan kita, sholat dengan benar, puasa dengan benar, berinfak, bersedekah, memperhatikan orang-orang yang nggak mampu. Nah ini insya Allah kita akan pelan-pelan menjadi makhluk yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya dengan perempuan yang menawarkan diri kepada laki untuk menikahinya? Kalau kita melihat konteks ini, sebenarnya kita menawarkan ini dalam konteks yang mana dulu ya. Kalau zaman zaman dahulu, zaman sekarang katanya ada istilahnya zaman modern, zaman milenial. Boleh kalau wanita tuh suka sama lelaki, dilihatnya agamanya bagus, ganteng lagi, duitnya banyak, misalnya kan gitu ya. Jadi menawarkan, tapi lihat dulu konteksnya. Tetap melalui ya ta'aruf, ya, kenalan terlebih dahulu, ini keluarga siapa, nggak tahu kita duitnya dari mana ya. Bahaya setelah menikah ternyata duit hantu makan setan, apa itu istilahnya. Ini bahaya, memang butuh penelusuran yang ini. Jangan asal menawarkan diri aja. Memang ya cowok pun juga begitu ya, adalah misalnya kan dengan konteks kebaikan, jangan gampang-gampang menawarkan diri untuk dinikahi atau menikahi seseorang. Lihat dulu, yang kita itu bukan nikah antara istri suami, juga melihat anak dari keluarganya atau ya akidahnya seperti itu. Jadi harus penelusuran yang lebih jauh di dalam mencari pasangan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.